Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi kita di pagi hari ini di dalam doa pagi kita. Hari ini kita yakin dan percaya berkat kemurahan anugerah Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, sehingga Tuhan memberi kepercayaan kita pagi hari ini untuk kita boleh kembali datang untuk menyembahnya. Sebab itu apapun keadaan kita pagi hari ini, percayalah hari ini adalah hari yang baik, hari yang luar biasa, karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk menjalani hari ini bersama dengan Dia. Sebab itu sangat penting untuk kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa untuk kita menyembah Dia, untuk kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Kami bawa seluruh keberadaan hidup kami di dalam hadirat-Mu. Kuduskan hati, jiwa, roh, pikiran kami, hidup kami dilayakkan untuk memuji-muji Engkau, untuk menyembah Engkau di kesempatan pagi hari ini. Hadirlah dan bertahtalah di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, katakan takkan kekurangan aku. Padang yang berumput hijau, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke
Gembala yang setia membimbing hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab setialah Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kesetiaan-Mu buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini terbukti Kau memberkati dan memelihara hidup kami. Bahkan Kau membangunkan kami pagi hari ini. Terima kasih buat nafas, buat kesehatan, bahkan buat kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menjalani hari ini. Dan biarlah sebelum kami menjalani hari ini, kami boleh mendengar suara hati-Mu, kebenaran-Mu atas hidup kami. Sebab itu Tuhan, hanya Kau lembutkan setiap hati kami, sehingga setiap firman yang ditabur boleh tumbuh dan hidup dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan merenungkan firman Tuhan
Di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-1. Tuhan gembala yang baik. Mazmur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan Mazmur pasal 23, kita baca sampai selesai pas ayat yang ke-6, kita akan mendapati satu gambaran tentang Tuhan sebagai gembala yang baik. Itu luar biasa. Daud, seorang manusia biasa, tapi dia memiliki pergaulan yang karib, sehingga pengalaman hidupnya dengan Tuhan, dia bisa mendeskripsikan bagaimana Tuhan yang ia alami, bagaimana Tuhan yang ia kenal, bagaimana Tuhan yang dia ikuti dan dia layani. Dia menjelaskan segala sesuatunya secara gamblang dan luar biasa. Ada banyak sekali pengalaman yang boleh dialami oleh Daud sebagai manusia biasa seperti kita. Tetapi dia memiliki satu gaya hidup yang luar biasa, yaitu rindu mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga di Mazmur yang 1, 2, 3 ayat yang ke-1, dia menjelaskan tentang Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Tuhan adalah gembala. Apa itu gembala? Gembala adalah seseorang yang mengawasi, menjaga, melindungi domba atau ternak yang dimilikinya, ya, supaya aman dari ancaman, dan biasanya ia mengarahkan ke tempat-tempat di mana ada rumput yang terbaik, makanan-makanan yang dibutuhkan oleh sang domba. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Berarti ada gembala juga yang tidak baik. Kitab Zakaria pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ayat 17 dikatakan tentang dua macam gembala. Ada gembala yang baik, ada gembala yang pandil. Ayat 15 katakan, sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas sebagai orang gembala yang pandil, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap. Ya, biarin aja yang pergi, yang tidak mencari yang hilang, udah biarin, masih ada banyak yang lain. Yang tidak menyembuhkan yang luka, udahlah, capek-capek ngapain ngurusin jemaat yang terluka, yang gemuk aja banyak, ya, yang sehat banyak, ngapain ngurusin yang luka-luka, ngerepotin, ya. Itu gembala. Ada gembala yang tidak baik, yang tidak mencari yang hilang, udah cuma hilang satu. Itu di kandang masih ada 99, ngapain satu dicari-cari. Itu gembala yang tidak baik, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat. Bahkan yang sehat tidak dipelihara dengan baik, tidak dibimbing dengan baik, hanya dimakan makanannya, hanya dimakan apa yang dibutuh, yang dicari dari gembala yang gemuk, yang sehat itu, ya, memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka, hanya mencari keuntungan dari dombanya, mencari keuntungan dari jemaatnya. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada gembala yang baik, ada gembala yang pandai. Tetapi Daud, ya, sebagai seorang penggembala juga, kalau Daud menggembalakan dombanya ada banyak, 2-3 ekor domba. Tetapi sekalipun 2-3 ekor domba, Daud menggembalakan dombanya dengan baik. Bisa dibilang juga dia bisa mendeskripsikan tentang Tuhan adalah gembala yang baik, karena dia mengerti gembala yang baik itu seperti apa. Ya,
Bagaimana gembala yang baik itu memperlakukan domba, ya, yang kurus dirawat, ya, dipelihara baik-baik, bukan yang kurus dibiarin, ditinggalkan terserah, ya, bukan. Yang kurus dirawat, yang hilang dicari, yang luka dibebat, ya, wah, diperhatikan dengan baik, dibimbing sedemikian rupa. Daud di dalam perjalanan hidupnya dengan Tuhan, dia mendapati tidak ada hal yang lebih indah menggambarkan Tuhan di dalam hidupnya, karena dia juga seorang penggembala. Dia menggambarkan Tuhannya adalah gembala yang baik bagi hidupnya. Saat samping kanan kirinya tidak ada yang baik, papahnya tidak memperlakukan dia dengan baik, abang-abangnya memperlakukan dia dengan tidak baik, mungkin banyak orang juga yang memperlakukan dia tidak baik di dalam kehidupannya. Tetapi Daud mendapati kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Saat dia membaca merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan, dia dipuaskan, dia disegarkan, dia merasa Tuhannya itu wow dalam hidupnya. Menjaganya sedemikian rupa. Saat tidak ada orang memperhatikan, saat dia sedang ada dalam bahaya, melawan singa, melawan serigala, melawan beruang, padahal yang dijaga hanya 2-3 ekor domba. Tetapi dia melihat ada selalu pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu memperhatikan dia. Bahkan Tuhan melatih dia untuk menjadi domba yang tangkas, siap sedia dalam segala perkara. Terbukti dia bisa mengalahkan serigala, mengalahkan singa, mengalahkan beruang dengan kekuatan tangannya. Saya yakin dan percaya dia melakukan itu semua karena satu keyakinan, Tuhan beserta dengan dia. Kalau Tuhan gembala yang baik ada bersama dengan dia, dia merasa aman sekalipun ada tantangan, sekalipun ada bahaya, tetapi karena Tuhan bersama dengan dia terjaga secara psikologi. Ya, seorang penggembala itu tidak nyaman, tidak enak tinggal di padang belantara, sunyi, sepi. Ya, makanya Daud untuk mengisi kesunyian dan kesepiannya, dia memainkan kecapinya, dia memainkan serulingnya, supaya suasana yang sepi itu terisi dengan nada-nada yang indah. Ada suasana riang ramai, tetapi itu semua dia ekspresikan untuk Tuhan. Dia lakukan, dia kerjakan untuk Tuhan. Dia menyadari betul bahwa Tuhan menyertai kehidupan. Dia sebagai gembala yang baik tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi diri. Dia selalu meyakini dan mempercayai, sekalipun dia tidak bisa melihat masa depannya, hari depannya, dia ngelihat. Yang dia lihat hanya Tuhan. Dia fokus dengan Tuhan dan tanggung jawab yang kecil, 2-3 ekor domba, tetapi dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dia kerjakan itu semua karena dia percaya Tuhan yang menjamin hidup. Secara psikologi dia tidak pernah kekurangan. Rasa sepi tidak menjadi masalah buat dia karena dia ekspresikan kepada Tuhan kekurangan dalam perasaan di mana orang bisa biasa saling bershare, bercerita satu dengan yang lain, tapi tidak ada tempat dia cerita dengan Tuhan. Secara psikologi, hati, perasaan semua ditumpahkan kepada Tuhan. Tidak kekurangan.
apapun. Jiwanya terpenuhi, hatinya terpenuhi. Dan lebih daripada itu, makan minum juga terpenuhi oleh karena Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau kita melihat seperti Daud melihat Tuhan, seharusnya hidup kita juga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir hari ini. Karena kita punya gembala yang baik. Gembala yang baik tidak membiarkan domba yang hilang, dibiarkannya hilang, akan dicari. Gembala yang baik tidak akan membiarkan domba yang luka, dia biarkan terluka, tidak, akan dicarinya dan akan diobatinya, dibalutnya hingga ia sembuh. Gembala yang baik tidak mencari keuntungan dari domba yang gemuk, yang sehat, tetapi ia akan memeliharanya, menjaga dan merawatnya. Baik yang kaya, baik yang miskin, terpelihara dengan baik oleh karena Tuhan memperhatikan semua domba-dombanya. Gembala yang baik tidak akan membiarkan dombanya kekurangan sesuatu apapun. Sebab itu kita akan menjalani hari ini. Kenapa kita takut dengan apa yang kita makan, minum, pakai? Bukankah Tuhan memperhatikan burung pipit yang harganya seduit 2 ekor? Terlebih kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Kita punya gembala yang baik, Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan hidup kita. Jadi kita mau melangkah di hari ini dan memperhatikan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekurangan apa yang sedang kau alami? Kekurangan hatimu yang gundah gulana, damai sejahtera pergi, ya, atau pikiranmu, atau kebutuhanmu makan minum, atau hal-hal rohani dan hal-hal yang lain. Lihat, ada Tuhan, Sang Gembala yang baik. Dikatakan, takkan kekurangan aku. Ia menjamin kehidupan orang-orang yang menjadikan dia sebagai gembala. Maksudnya kalau kita menjadikan dia sebagai gembala, kita percaya gembala kita mau bawa kita kemana saja. Dia tidak akan pernah mencelakakan kita. Sebagai gembala yang baik, dia ingin, dia rindu membawa kita ke tempat-tempat yang permai, di mana kita terawat dengan baik. Sekalipun ada pergumulan, persoalan, yakin kalau engkau mempercayai Tuhan adalah gembala yang baik, hari ini Tuhan akan menuntun hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua di kesempatan pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan kami, makan, minum, kebutuhan baik dalam perasaan kami, jiwa kami, roh kami yang paling mendasar, Engkau cukupkan, Engkau pelihara kami. Kenapa kami mesti takut menjalani hari-hari ini? Kenapa kami mesti khawatir? Jikalau kebutuhan kami yang paling dasar saja Engkau pedulikan. Sebab itu ajar kami untuk percaya kepadamu ya Tuhan. Percaya penuh bahwa Engkaulah gembala yang akan senantiasa menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami hari ini. Sebab itu kami menyerahkan kehidupan kami hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beserta dengan kami.